Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi ibu dan bapak serta para hadirin sekalian. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kesehatan serta rahmat kepada kita semua, sehingga kita dapat bertemu pada kesempatan yang sangat berbahagia di siang hari ini. Tidak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan atas kehadiran ibu dan bapak sekalian memenuhi undangan kami pada sidang pleno terbuka Majelis Guru Besar Institut Teknologi Bandung pada siang hari ini. Sebelumnya, marilah kita tundukkan sejenak kepala. Kita panjatkan doa serta puji dan syukur kepada Yang Maha Kuasa. Kiranya kita semua mendapatkan perlindungan, rahmat serta ridho-Nya. Khususnya bagi para anggota majelis, kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa membimbing kita semua di dalam menghadapi berbagai tugas serta tanggung jawab sebagai pemimpin akademik di Institut Teknologi Bandung. Berdoa kita mulai. Selesai. Ibu dan bapak para hadirin yang kami muliakan, atas izin para anggota majelis yang terhormat, maka sidang pleno terbuka Majelis Guru Besar Institut Teknologi Bandung pada siang hari ini, Jumat 22 Maret 2013, dengan acara tunggal pidato ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung oleh Profesor Awali Piono dan Profesor Vida Matayati Warganegara kami nyatakan dibuka. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membimbing sidang ini mencapai tujuannya yang terbaik untuk ITB dan untuk bangsa Indonesia. Ibu dan bapak para undangan yang kami muliakan, adalah merupakan tradisi dari Majelis Guru Besar Institut Teknologi Bandung sebagai lembaga yang bertanggung jawab kepada masyarakat akademik yang berfungsi menjaga tata nilai institut, menyampaikan kepada masyarakat mengenai berbagai kemajuan pada tanggung jawab dalam pengembangan nilai-nilai institut, yaitu sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai pusat pengembangan budaya bangsa. Pidato ilmiah Guru Besar adalah salah satu tradisi yang dilakukan guna menyampaikan kepada masyarakat mengenai keberadaan Institut Teknologi Bandung melalui berbagai capaian akademik yang telah diperoleh para akademisi, khususnya oleh mereka yang telah mendapatkan kepercayaan dari institut guna mengemban jabatan akademik tertinggi sebagai Guru Besar pada Institut Teknologi Bandung. Guru Besar adalah jabatan fungsional akademik pada suatu perguruan tinggi yang bersama komunitas keilmuannya merupakan unsur amat penting serta perlu dalam membangun serta menumbuh kembangkan akademik kapasiti pada perguruan tinggi yang bersangkutan. Kehadiran seorang guru besar bagi suatu perguruan tinggi adalah kehadiran seorang pemimpin akademik yang diakui telah berhasil memimpin kelompok keilmuannya dalam menghasilkan ilmu baru yang bermakna bagi kehidupan. Sebagai pemimpin akademik, seorang guru besar adalah pembawa bendera dalam keilmuannya, sehingga kehadiran seorang guru besar bagi Institut Teknologi Bandung bermakna pula sebagai kehadiran suatu keilmuan baru beserta komunitasnya yang akan menjadi aset amat penting ke depan, bukan saja bagi ITB, namun juga bagi bangsa Indonesia. Ibu bapak para hadirin yang kami muliakan, serta para anggota majelis yang kami hormati, telah hadir di antara kita pada siang hari yang sangat berbahagia ini adalah putra putri terbaik ITB, Profesor Awali Piono, Guru Besar dalam bidang seismologi eksplorasi pada Teknik Pertambangan dan Perminakan Institut Teknologi Bandung, dan Profesor Vida Matayati Warganegara, Guru Besar dalam bidang ilmu biokimia pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Teknologi Bandung. Pada kesempatan sidang terbuka ini, beliau akan menyampaikan pidato ilmiah Guru Besar atas nama Institut Teknologi Bandung sebagai pertanggungjawaban akademik seorang pemimpin akademik ITB kepada masyarakat di hadapan para hadirin sekalian. Sekalian, mengawali acara ini, izinkan kami membacakan secara singkat riwayat akademik Profesor Awali Piono di hadapan para hadirin sekalian. Profesor Awali Piono dilahirkan di Boyolali 7 September 1956. Di dalam karir akademik beliau ditemani oleh seorang istri tercinta, Hikmah Yanika, dan dikaruniai 4 orang putri dan putra, Anggita Saraswati, Santika Prameswari, Nakula Nur Pambudi, dan Paketi Nur Satiwa. Beliau lulus sarjana geofisika Institut Teknologi Bandung pada tahun 1980, doktor geofisika tahun 1988 di Universitas Kiel, Jerman.
Karir jabatan akademik beliau sebagai dosen pada Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung dimulai dengan asisten ahli media pada tahun 1981, asisten ahli pada tahun 1983, lektor muda 1989, lektor media 1994, lektor tahun 2000, dan lektor kepala tahun 2001, dan guru besar dalam bidang seismologi eksplorasi pada Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung Oktober 2012 yang lalu. Di dalam kegiatan pendidikan, berbagai mata kuliah sarjana maupun pasca sarjana telah dibina oleh beliau bersama rekan-rekannya. Sejumlah sarjana dan magister telah pula dihasilkan dalam karir beliau sebagai pendidik. Demikian pula sejumlah buku catatan kuliah telah beliau tulis, baik sendiri maupun bersama rekan-rekannya. Dalam penelitian dan pengabdian pada masyarakat, terdapat sejumlah banyak penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat telah diperoleh dan beberapa di antaranya bahkan sedang berlangsung. Yang itu semuanya menunjukkan kepercayaan atas kapasitas akademik beliau di dalam bidangnya, bukan saja pada tataran nasional namun juga pada kerjasama internasional. Untuk itu pula, sejumlah publikasi berkualitas amat tinggi atas karya-karya beliau telah pula diterbitkan oleh berbagai media ilmiah baik nasional maupun internasional yang sangat berreputasi. Kepemimpinan beliau dalam akademik banyak ditunjukkan dalam kegiatan riset bersama dengan mahasiswanya serta para koleganya, baik dalam kerjasama dengan berbagai instansi dari dalam ITB maupun di luar ITB. Cukup banyak jabatan akademik maupun non-akademik selama karir beliau menjadi dosen di ITB. Antara lain, Ketua Kelompok Bidang Keahlian Geofisika ITB pada tahun 1989 sampai 1993, Ketua Laboratorium Seismik ITB pada tahun 1994 sampai 2006, Ketua Jurusan Geofisika dan Meteorologi ITB tahun 1995 sampai dengan 1998, Ketua Laboratorium Geofisika Dekat Permukaan ITB sejak tahun 2007 hingga tahun 2011, kemudian Ketua Program Pacarsana Teknik Geofisika pada Fakultas Teknologi Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung sejak tahun 2012 yang lalu hingga sekarang. Banyak jejaring kerjasama dilakukan beliau bersama rekan-rekannya, utamanya di dalam bidang keahlian beliau, baik dalam pendidikan maupun pelatihan, maupun dengan berbagai perusahaan nasional eksplorasi perminyakan sejak tahun 2001 hingga sekarang. Dia mendapatkan piagam penghargaan dari Yayasan Pembina Ilmu Pengetahuan Alam dan Matematika ITB tahun 1991 atas karya-karya beliau. Demikian pula beliau mendapatkan penghargaan Satya Lancana Karya Satya 20 tahun dari Presiden Republik Indonesia tahun 2008 dan penghargaan 25 tahun pengabdian dari Rektor Institut Teknologi Bandung tahun 2006. Hadirin sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, Profesor Awali Piono akan menyampaikan pidato ilmiah besar beliau yang berjudul Peranan Teknologi Seismik dalam Eksplorasi dan Eksploitasi Sumber Daya Energi. Yang pelajar Profesor Awali Piono, dengan segala hormat kami undang Profesor untuk menyampaikan pidato yang telah disiapkan. Hadirin, mohon aplaus untuk Profesor Awali Piono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang masih memberikan kesempatan kepada saya berdiri di sini untuk menyampaikan pidato ilmiah sebagai salah satu pertanggungjawaban akademik sebagai guru besar ITB kepada masyarakat. Selanjutnya perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ketua, Sekretaris, dan seluruh anggota Majelis Guru Besar ITB yang telah memberikan kehormatan dan kesempatan untuk menyampaikan pidato ilmiah di depan sidang majelis yang terhormat. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara ini. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pidato ilmiah dengan judul Peran Teknologi Seismik dalam Eksplorasi dan Eksploitasi Sumber Daya Energi.
Bidang seismologi eksplorasi adalah salah satu bidang dalam geofisika yang selama ini saya pilih. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bagaimana bidang keilmuan ini dapat mampu memetakan geometri struktur bawah permukaan dan sifat fisik bawah permukaan yang dapat memberikan kontribusi yang besar dalam eksploitasi sumber daya bumi, khususnya yang berkaitan dengan sumber daya energi seperti minyak dan gas bumi atau migas. Kita ketahui bersama bahwa masalah energi adalah masalah nasional yang kita hadapi saat ini ataupun masa yang akan datang, mengingat menipisnya cadangan dan meningkatnya kebutuhan energi. Bapak-bapak, ibu-ibu, anggota Majelis Besar ITB dan hadirin sekalian yang saya hormati, sebelumnya saya ingin memperkenalkan apa itu seismologi sebenarnya. Seismologi berasal dari kata seismos dan logos yang artinya sebagai ilmu tentang getaran. Yang dimaksud adalah getaran dari dalam bumi yang kita kenal sebagai gempa bumi. Dalam seismologi dipelajari tentang sumber asal getaran, mekanisme sumber gempa, dan kaitannya dengan gerakan kerak bumi yang kita kenal sebagai kerak lempeng bumi. Dari rekaman gempa ini pula dapat dipelajari struktur bumi, sifat fisik entropi bumi. Dalam hal seismologi eksplorasi, hal ini kita berbicara tentang dimensi yang lebih kecil. Tentang metode seismologi eksplorasi sendiri itu tidak akan berbeda jauh dengan apa yang dimaksud dengan seismologi dalam konteks seismologi global. Yang berbeda adalah masalah geometri yang bersifat global dan yang satu bersifat lokal. Dan satu lagi bahwa dalam seismologi eksplorasi, energi getar adalah pipa buat, artinya itu adalah buatan manusia. Tentunya akan berbeda sumber getar itu kalau di darat, di laut, ataupun daerah-daerah transisi. Sebelumnya saya akan memberikan suatu ilustrasi dulu bidang-bidang seismologi yang dimana pada awal saya masuk di ITB tentu saja saya tidak mempelajari bidang langsung seismologi eksplorasi. Tapi waktu itu Profesor Susilo yang tentu saja yang pertama kali memberikan pelajaran atau kuliah pada kita tentang seismologi gempa bumi. Namun demikian sebenarnya prinsip-prinsip ini selanjutnya digunakan di dalam seismologi eksplorasi. Jadi kalau kita lihat ini adalah suatu gambaran bagaimana perjalanan gelombang gempa menjalar di bagian dalam bumi, kemudian kita rekam di permukaan bumi. Gelombang yang kita rekam inilah yang nanti akan bisa membawa informasi tentang geometri bumi dan struktur bumi. Kita akan mengenal beberapa gelombang yang kita rekam di permukaan bumi. Yang kita kenal nanti ada yang disebut sebagai body wave dan itu shear wave. Ini adalah kira-kira yang atas. Itu adalah gambaran bagaimana gelombang pressure itu menjalar di dalam bumi. Dimana di situ gerakan kompresi, gerakan partikel maju mundur searah dengan perjalanan energi. Di lentia yang di bawah itu adalah gelombang shear. Gerakan partikelnya adalah tegak lurus terhadap perjalanan gelombang. Tentang perjalanan inilah yang nanti harus kita kaji untuk bisa membawa dapat ditafsirkan kira-kira informasi apa yang akan dibawa. Baik itu dari sifat kecepatannya, kemudian atenuasinya, dan parameter fisik yang akan kita rekam di permukaan. Jadi intinya adalah bahwa di dalam teknologi eksplorasi ini adalah bagaimana kita memotret bawah permukaan dalam arti bagaimana image-nya, dan selanjutnya physical properties apa yang akan kita nanti dapat kita terjemahkan ke dalam bahasa ini. Nah, jenis lain ini adalah kita kenal sebagai gelombang Rayleigh. Gerakannya adalah ellipsoid retrograde. Gelombang ini biasanya kita anggap di dalam eksplorasi ini adalah noise sebenarnya. Nanti akan kita tunjukkan. Tetapi sebenarnya dalam hal tertentu di dalam lubang yang kita kenal sebagai tunneling wave itu justru bermakna nanti dalam detection practice. Jadi ada beberapa penelitian tentang bagaimana, dan nanti juga akan saya perlihatkan pada bab berikutnya tentang bagaimana gelombang Rayleigh ini
akan berguna di dalam suatu deteksi dari perkara terduga utama. Nah, kita sekarang masuk ke pengertian seismologi eksplorasi sendiri. Jadi kalau kita bicara tentang seismologi eksplorasi tadi adalah seismologi. Jadi yang dimaksud dengan seismologi ini adalah kita menghasilkan getaran di permukaan bumi. Ini adalah ilustrasi bagaimana data seismik dilakukan atau dikumpulkan dari data laut atau diakuisisi di lingkungan laut. Dan di situ kita ledakkan dengan namanya ergat. Kemudian data itu akan turun ke bawah dan sebagian energinya akan merefleksikan. Tentu saja tadi sudah saya sebutkan segala semua jenis gelombang ataupun noise akan mengikutinya. Oleh karena itu nantinya di dalam imaging atau untuk mendapatkan struktur bawah permukaan tersebut kita akan memilahkan berbagai jenis gelombang. Jadi pada hakikatnya tujuan dari seismik eksplorasi tadi adalah mencari bagaimana kira-kira bentuk di bawah permukaan. Kalau zaman itu mencari minyak itu hanya mencari tinggi, mencari antigen. Nah sekarang sudah susah. Nah oleh karena itu diperlukan suatu teknologi yang bagaimana kita bisa mendapatkan image yang bagus, mendapatkan resolusi yang bagus, sehingga nantinya kita bisa memberikan suatu informasi secara detail dalam eksplorasi, eksploitasi dan pengembangan suatu lapangan milik dan gas bumi. Ini adalah suatu ilustrasi bagaimana gelombang itu begitu kompleksnya menjalar di dalam bumi. Dia mengalami banyak proses. Ada di situ ada refleksi, ada refraksi, ada difraksi, ada konsensi, ada akumulasi, dan sangat kompleks. Nah inilah justru tujuan daripada pengolahan data seismik itu untuk bisa memisahkan bermacam-macam gelombang, terutama kita akan mencari gelombang apa kalau dalam hal ini kita tekankan pada refleksinya. Nah, jadi kalau kita lihat sebenarnya tujuan daripada seismik eksplorasi tadi saya katakan bisa memastikan adanya kalau istilah biologinya itu struktur atau proses yang ada di dalam bumi dan kemudian juga geometri yang terbentuk dan tadi satu lagi ada sifat-sifat fisik yang akhirnya nanti bisa dibawa dalam arti dalam pengertian reservoir itu apa porositas, apa itu permeabilitas dan bagaimana cara memisahkan batuan itu, terutama kalau kita bicara reservoir tentu saja bagaimana memisahkan pasir dengan lembung atau bagaimana mencari batuan taburan yang poros dan sebagainya. Tetapi intinya bahwa pertama data itu harus diproses. Di dalam seismik ada 3 komponen utama. Yang pertama adalah bagaimana melakukan akuisisi yang bagus. Otomatis dalam akuisisi harus disertai juga dengan instrumentasi dan itu juga menyangkut teknologinya. Dan bagaimana ilmu geofisika ini harus juga bekerja sama dengan bidang-bidang lain. Di dalam akuisisi data kita harus bekerja sama tentu saja dengan elektronik atau sebagainya ataupun bidang-bidang yang berkaitan dengan masalah instrumentasi. Kemudian masalah processing tentu saja ini adalah menyangkut komputasi, menyangkut masalah statistik, numerik dan sebagainya. Kemudian masalah interpretasi tentu saja kita harus juga berkolaborasi dengan ilmu biologi. Jadi geofisika sendiri adalah merupakan gabungan sebenarnya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan matematik, fisika dan biologi. Nah, ini adalah suatu contoh bagaimana kalau kita sudah meletakkan suatu gangguan di permukaan, datanya seperti ini. Data awal yang kita peroleh tidak langsung memberikan gambaran struktur, gambaran geometri, tapi masih merupakan gabungan dari bermacam-macam. Nah, inilah tujuan daripada proses pengolahan data tadi, bagaimana kita melakukan pemisahan sinar, noise, yaitu dalam masalah filtering, masalah peningkatan signal to noise ratio, kemudian bagaimana meningkatkan resolusi dengan dikonklusi dan sebagainya. Jadi banyak sekali dalam pengolahan data itu hal-hal yang harus dikoreksi. Katakan di dalam darat kita berhadapan dengan permukaan yang sangat undulatif. Kita bicara laut banyak sekali multiple dan sebagainya. Itu semua harus kita pisahkan sehingga betul-betul kita mendapatkan suatu gelombang refleksi.
Nah, ini adalah suatu ilustrasi gambaran antara gambar yang atas itu adalah sama dengan yang di bawah sebenarnya, tetapi di atas itu masih terkontaminasi oleh noise. Nah, ini adalah suatu teknik-teknik bagaimana memisahkan gelombang yang tidak diinginkan. Ini adalah gelombang multiple. Jadi dengan demikian, kalau di atas dengan pengolahan data yang tidak betul akan memberikan suatu gambaran yang salah tentang subsurface. Tetapi di bawah ini sudah memberikan gambaran yang bagus, di mana kita bisa melihat struktur, bisa melihat sesar dan sebagainya. Ini nanti dalam bahasa biologi, orang biologi akan banyak sekali untuk dapat bercerita tentang bagaimana suatu peristiwa tektonik terjadi pada suatu daerah. Nah, oleh karena itu kolaborasi tadi yang saya katakan bahwa mencari minyak bumi itu tidak langsung bahwa dari seismik itu langsung bisa dilihat. Memang bisa pada kondisi-kondisi tertentu, nanti kita lihat. Tetapi yang penting adalah konsep-konsep biologi, di mana harus ada suatu syarat-syarat agar apakah suatu komponen yang diperlukan untuk terjadinya minyak bumi itu ada. Nanti juga akan kita sebut di sana. Nah, sebelum saya melanjutkan tentang seismik eksplorasi dan peranannya untuk eksplorasi migas di sini, energi di sini, sedikit kita lihat bagaimana sebenarnya perkembangan teknologi seismik. Perkembangan teknologi seismik itu dimulai pada tahun kurang lebih 14-15 yaitu di Jerman dan Amerika Serikat. Tetapi pada waktu itu tujuannya malah yang pertama adalah untuk mencari senjata yang terkubur. Intinya memang ingin melihat apa yang ada di bawah permukaan. Nah, jadi baru per tahun 20 di situ sudah mengenal apa itu gelombang refraksi dan refraksi digunakan untuk eksplorasi. Tetapi jelas pada waktu itu teknologi instrumentasi, teknologi tentang komputasi tentu saja belum begitu maju. Jadi setiap dekade itu ada perkembangan yang cukup signifikan. Tetapi sebenarnya perkembangan yang signifikan itu terjadi pada tahun 1960, yaitu di situ di mana pengeluaran data seismik refleksi dapat diproses secara digital pada tahun 60-an. Maka dengan digital itu orang bisa melakukan prosesing dalam analisa dari waktu, bisa melakukan filtering, bisa melakukan dekonvolusi, bisa melakukan migrasi dan sebagainya, sehingga betul-betul kita mendapatkan suatu event refleksi yang kita inginkan yang dapat memetakan perkembangan dengan baik. Kemudian suatu hal yang signifikan di dalam perkembangan itu adalah pada tahun 70-an, di mana kita diperkenalkan apa yang disebut dengan seismik 3 dimensi. Jadi kita bisa melihat gambaran bawah permukaan secara 3 dimensi. Dengan demikian nanti akan sangat membantu di dalam eksplorasi ataupun juga di dalam eksploitasi dan juga di dalam pengembangan. Nanti kita lihat satu persatu. Nah, kemudian kemajuan yang besar sebenarnya kalau pada tahun 80 dan 90, di mana di situ kita dengan teknologi komputer yang sangat maju, maka sangat membantu sekali di dalam pengolahan data seismik. Jadi perlu bapak-bapak dari ibu sekalian ketahui, data seismik itu volumenya sangat besar, terutama dalam seismik 3 dimensi, dan beberapa hal tertentu menyangkut algoritma yang sangat kompleks. Oleh karena itu diperlukan suatu komputer yang besar sehingga kita bisa memproses data itu sendiri. Dan juga tentu saja dengan kemajuan hardware dan software, maka dan analisis data di situ akan dapat kita lakukan dengan baik. Demikian juga dalam pengolahan data dan interpretasi data. Jadi di situ secara visual kita bisa melihat penamaan seismik itu dari arah manapun, sehingga kalau melakukan pemboran itu akan betul-betul sangat teliti. Bahkan sekarang sumur itu tidak lurus, belok-belok bisa, dan itu yang menggait hanya data seismik, terutama seismik 3 dimensi. Nah, tahun 2000 dan mungkin juga ini masih berjalan. Sebenarnya kemajuan baik instrumentasi, kemudian dikaitkan dengan masalah processing, dan selanjutnya itu masih banyak kemajuan dan di sini yang kita sebut dengan global 3 komponen yang biasa kita hanya 1 komponen 1 hal, ini bisa 3 komponen sudah dipergunakan, sudah mulai dipergunakan. Artinya apa? Dengan ini kita akan bisa mendapatkan informasi yang banyak tentang tadi apa yang dimaksud dengan gelombang B, gelombang S, anisotropi dan sebagainya. Artinya kita akan bisa mendapatkan informasi
physical properties dalam bumi secara detail. Demikian juga sekarang sudah mulai dengan adanya seismik 4 dimensi. Jadi seismik 4 dimensi itu adalah suatu seismik 3 dimensi, tapi diulang waktu pengukurannya. Ini dimaksudkan adalah untuk melihat, terutama di dalam teknik perminyakan, untuk melihat sejauh mana perubahan atau gerakan fluida yang terjadi akibat eksploitasi atau pengembangan yang ada. Nah, itu bisa diikuti. Demikian juga nanti juga akan saya singgung yang sifatnya monitoring yang berkaitan dengan seperti yang kita kerjakan di kelompok kami atau di teknik geofisika adalah yang namanya single space station, adalah ini kerjasama dengan Jepang dan juga dari Pertamina. Nanti teman-teman juga belajar dari Pertamina di sini. Bagaimana kita bisa berperan untuk melakukan suatu tempat reservoir yang layak untuk dilakukan injeksi CO2 yang selama ini menjadi polutan. Nah, jelas di sini juga kita bisa melakukan suatu kontribusi di dalam masalah monitoring lingkungan, masalah global warming. Nah, ini kira-kira ilustrasi gambaran tentang seismik 3 dimensi. Ini saya resolusinya kurang bagus, tetapi intinya dari seismik 4 dimensi tentu saja untuk mendapatkan ini melalui proses yang panjang sekali. Sehingga di sini kita bisa mendapatkan bentuk-bentuk geometri dari manapun, inline, crossline, atau kenapa horizontal, vertikal, dan secara geologi nanti bisa dijelaskan apa arti dari ini amplitudo kok kuat, ini lemah, kenapa kok bentuknya mau ini sudah membawa informasi. Misalnya ini adalah dominasi lembut, ini adalah lembut pasir dan lembut, ini adalah suatu bentuk-bentuk spesies tertentu, itu bisa dijelaskan. Nah, ini semua adalah bagaimana kontribusi seismik itu bisa memberikan geometri secara detail, bisa membawa informasi tentang spesies pengendapan, dan juga dikaitkan dengan estimasi sifat fisikanya sendiri. Nah, ini sekira bentuk-bentuk lain mengenai seismik 3 dimensi, di mana kita bisa mengetahui secara detail kemungkinannya ada sesar, kemungkinan adanya suatu letupan dan menguap yang tentu saja akan diarti apa arti penguatan dari suatu amplitude. Nah, Bapak-bapak, Ibu sekalian, anggota majelis besar yang terhormat dan hadirin sekalian, sekarang kita mencoba masuk untuk melihat bagaimana peranan metode seismik itu di dalam masalah eksplorasi dan masalah eksploitasi. Jadi eksplorasi di sini adalah pencarian awal. Jadi belum ada sumber di sini, kita baru akan mencari apakah ada minyak atau tidak di sini. Sedangkan di eksploitasi paling tidak kita harus sudah bisa menentukan dimensi dan batas-batas reservoir. Baru nanti kalau sudah fix kita lakukan pengembangan. Dan di situ seismik sangat berperan. Tetapi sebelum ini dalam eksplorasi regional itu seismik sudah masuk. Jadi yang dimaksud dengan seismik regional itu adalah kita bicara tentang memetakan suatu basin. Jadi suatu basin adalah suatu cekungan yang memungkinkan hidrokarbon itu terbentuk. Dan dari situ kita memungkinkan bisa menentukan komponen-komponen meteorologi sistem yang bisa mengatakan bahwa suatu daerah itu prospek. Jadi dalam hal ini seismik bisa berperan di dalam tahap regional, kemudian semi detail dan detail, bahkan sekali lagi pada tahap monitoring. Nah, kemudian perlu ingin saya tekankan di sini bahwa keberhasilan seismik refleksi dalam eksplorasi hidrokarbon tidak semata-mata hanya didukung oleh teknik akuisisi dan implementasi serta pengolahan data dan analisis data yang canggih, tapi perlu didukung terobosan baru dan pengembangan konsep-konsep biologi yang dapat mengarahkan untuk mencapai keberhasilan tersebut. Jadi perlu konsep-konsep baru. Jadi bukan hanya bentuk, tapi di situ ada suatu konsep-konsep. Jadi pernah kita alami beberapa kali bahwa bisa saja suatu perusahaan minyak masuk pada waktu tidak berhasil, tiba-tiba dia datang bisa menemukan cadangan yang besar. Itu sebenarnya adalah mencari minyak tidak perlu harus ke lapangan, tetapi di atas meja tulis. Jadi konsep-konsep yang harus dikembangkan. Dengan konsep-konsep biologi tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasikan, mendefinisikan, memetakan struktur batuan reservoir, batuan hidup,
dan tutupan dari suatu perangkat hidrokarbon dan lain-lain yang merupakan bagian daripada metodologi seismik. Nah, ini kira-kira salah satu contoh yang kebetulan metode seismik dapat dipandang sebagai direct detection. Jadi kalau tadi bahwa mencari minyak itu umumnya tidak langsung, kita harus kembali pada konsep-konsep biologi. Tetapi dalam hal ini kita bisa mengenal langsung karena ada yang kita sebut sebagai penguatan detritus atau blind spot. Kenapa terjadi penguatan detritus? Ini adalah reservoir ini adalah gas. Jadi ada suatu kontras impedansi yang kuat. Di atasnya adalah dominan lembung. Lembung bergas berarti ada impedansi yang kuat sehingga menyebabkan suatu blind spot. Dan ini adalah suatu direct detection yang memungkinkan diperkirakan adanya suatu zona gas. Tetapi ini juga tidak semudah itu. Ada kemungkinan penguatan amplitudo oleh teknologi yang lain. Tetapi juga di sini kita memiliki teknologi yang lain untuk bisa memastikan bahwa itu gas atau minyak. Jadi ada teknik-teknik yang dikembangkan yang mulai tahun 80-an, 70-an begitu kita mengenal apa yang kita sebut detritus offset, suatu pemikiran bahwa adanya perubahan perilaku detritus akibat suhu datang. Dan itu lucunya bahwa sebenarnya penemuan itu sudah terjadi pada tahun 1889 yang berkaitan dengan ilmu seismologi. Tetapi pada waktu itu orang tidak mengenal bahwa bisa digunakan untuk eksplorasi geokarbon. Baru pada tahun 84 ada Ostrander, ada Shaw dan sebagainya yang mengembangkan suatu formula yang bisa mengatakan bahwa amplitudo versus angle atau offset itu dapat digunakan sebagai direct detection. Nah, ini adalah kira-kira tadi pada pertanyaan eksplorasi, gimana sih akan dibor? Jadi di sini tidak bisa begitu saja. Tentu saja harus kembali kepada apa itu yang dipersyaratkan untuk bisa terjadinya bahwa yakin di situ akan ditemukan minyak bumi. Tentu saja kepada pertanyaan, apakah ada sosok di situ? Apakah sudah mengatakan? Nah, ini ada kalian Pak Edi Sudono. Nah, kemudian juga apakah di situ ada reservoir, artinya batuan yang dapat menampung minyak, umumnya ada pasir atau tabunan. Kemudian supaya tidak lagi harus ada silang di sini. Nah, ini adalah suatu komponen control system yang nantinya dapat digunakan untuk memastikan bahwa suatu daerah dapat ditemukan. Jadi kalau kita suruh melihat pengaman seismik, kalau di sini tipis saja udah itu lari, di Bandung tidak akan ketemu. Harus ada suatu syarat tertentu, ada ketekanan sedimen tertentu sehingga memungkinkan komponen-komponen ini ada di dalam suatu daerah survei. Nah, ini seperti ini seismiknya begitu, dan seismik ini nanti akan bisa bicara banyak. Ya karena kayak bentuk cacing, tapi ini punya makna yang banyak. Kalau kita belajar biologi, saja interpretasi seismik data, ini semua punya arti. Apa ini itu? Ini kalau kita lihat kurang lebih Bapak Ibu sekalian, jadi kedalamannya ini kurang lebih ini adalah 1000. Kalau 1000 itu kurang lebih di sini kedalamannya kurang lebih 1200 meter. Dan di sini adalah kenapa reflection free itu yang kita kenal sebagai batuan basement, itu tidak akan ketemu minyak. Nah, di sini baru kita melihat adanya kemungkinan adanya sedimen yang tebal yang memungkinkan adanya suatu fosfor. Tapi juga nanti harus kita lihat kualitas dari fosfor. Jadi kandungan daripada komponen-komponen. Nah, kemudian kita harus bicara lain. Kalau ada minyak, minyaknya mengalir kemana? Nah, itu kita juga harus melihat apakah ada suatu sistem faulting, ada suatu struktur sesar di mana minyak itu bisa mengalir. Nah, kemudian setelah itu kalau mengalir, dia akan mencari bagian-bagian yang poros, yang artinya liquid itu bisa mengalir dan tentu saja akan menuju ke tempat yang tinggi. Nah, dengan demikian maka bisa jadi bisa di sini. Tetapi harus diingat, apakah ada sesar? Kalau ada sesar leakage berarti dia bolong. Nah, makanya tidak ada Bapak Ibu sekalian menemukan rebesan minyak itu tidak ada. Kalau di situ banyak protein dan di situ ada satu fosfor, tentu saja akan bisa ditemukan. Jadi dalam hal ini, di dalam biofisik geologi atau mungkin cara disebutkan pada geoscience sebenarnya, di situ adalah gabungan antara ilmu fisik dan geologi. Ini semua punya mana? Kenapa kok ini terang gelap? Ini bisa dijelaskan berkaitan dengan
kemudian juga bentuk-bentuk tertentu. Nah ini adalah suatu hal, ini kebetulan tidak terlalu menarik, tapi nanti ada suatu apa yang namanya internal configuration, yang itu nanti bisa menjelaskan suatu fasies pengendapan. Apakah sedimen pada waktu didapatkan pada lingkungan darat, apakah sedimen didapatkan pada lingkungan laut, apakah didapatkan lingkungan darat, itu nanti bisa kita melakukan suatu analisis yang nantinya kita sebut dalam seismic stratigraphy. Jadi memang pada tahun 70-an itu kita perusahaan Exxon itu menemukan suatu hal yang sangat fundamental dalam hubungannya dengan interpretasi data seismik yang kita kenal sebagai konsep seismic stratigraphy. Pada dasarnya seismic stratigraphy adalah penafsiran stratigraphy dari data seismik karena pola refleksi yang mengikuti korelasi kronos stratigraphy. Dengan konsep ini data seismik dapat digunakan sebagai alat identifikasi, sekuen pengendapan, sistem track, dan analisa fasies untuk memahami paleografi dan sejarah geologi. Dari seismic stratigraphy dapat digunakan untuk mendefinisikan memetakan reservoir batuan induk dan tutupan dari suatu perangkat karbon yang merupakan bagian dari meteorologi sistem. Jadi sekali lagi bahwa di dalam studi eksplorasi dan eksplorasi migas di sini perlu adanya suatu kebersamaan atau berbagai disiplin ilmu akan bersama-sama untuk menangani suatu tujuan kita dalam eksplorasi. Tentu saja geofisik peranannya adalah memberikan bentuk dimensi yang betul. Oleh karena itu sebenarnya ada tiga hal di dalam seismik itu, yang pertama ada akusisinya, prosesingnya, dan interpretasi. Jadi saya kira hanya untuk lain saya tidak akan terlalu banyak, tetapi bagaimana kita bisa misalnya di sini adalah bisa memastikan batuan-batuan itu basement dan ini adalah batuan sedimen bentuk-bentuk yang unik yang berkaitan dengan tektonik yang terjadi di suatu wilayah. Oke, terima kasih Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Saya akan melanjutkan dengan bagaimana peran seismik di dalam karakterisasi reservoir. Jadi peranannya di sini dalam reservoir adalah bahwa metode seismik di sini akan bisa membantu di dalam mendeliniasi kemenerusan dari suatu reservoir. Jadi lapisan itu nanti kita bisa ikuti dalam bentuk 3 dimensi. Kemudian juga kita bisa mendapatkan informasi tentang ketebalan dalam batas-batas tertentu karena ada resolusi. Jadi gelombang seismik ini sangat tidak bisa dibandingkan dengan mungkin lebarnya bisa dibandingkan dengan gedung bertingkat 3, jadi sampai 200 meter. Sehingga tidak mungkin kita akan bisa bicara dalam dimensi yang lebih tinggi. Tetapi di sini memang seismik berusaha untuk mendapatkan resolusi tinggi dengan meningkatkan frekuensi kontak. Yaitu nanti juga masalah lain yang berkaitan dengan teknik akuisisi atau juga di dalam prosesing. Jadi tadi dalam kaitannya dengan karakterisasi di sini, maka selain untuk menentukan kemenerusan, ketebalan, porositas, jenis fluida, permeabilitas, penyebaran batuan set ataupun juga lebih, itu adalah bagian-bagian yang dimana membran seismik berkontribusi di dalam suatu reservoir. Nah, barangkali ini yang penting ingin saya katakan, bahwa tadi kita sudah mulai karakterisasi reservoir dan kita lebih bicara pada hal yang mikroskopis. Nah, oleh karena itu kita akan mencoba untuk bisa melihat bagaimana kita bisa estimasi porositas, bagaimana bisa memisahkan sand dan shale, bagaimana kita bisa mengidentifikasi adanya fluida. Ini salah satunya saya kira yang cukup fundamental pada tahun 90-an yang tadi saya sebut dengan teknik status offset, di mana di sini ada suatu perilaku tertentu justru amplitudo akan meningkat terhadap sudut data. Dan tentu saja untuk kondisi tertentu, jadi tidak semua berjalan. Nah, makanya di situ ada pendekatan-pendekatan. Jadi itu tidak bisa berjalan begitu saja. Ada batasan-batasan sehingga juga di situ berkembang impedansi elastik, kemudian lambda itu adalah suatu parameter elastik. Dengan demikian, maka kita akan bisa melihat bagaimana peran dari data seismik di dalam di dalam karakterisasi reservoir. Jadi ini adalah suatu bentuk seismik, kemudian
Ini ada interval struktur di mana kita bisa menemukan di mana kemudian berada, bagaimana struktur pengontrol, dan disinilah tadi yang saya katakan kita melakukan analisis data seismik yang dimaksudkan untuk bisa memisahkan sand shield dan bahkan kepada fluida untuk dalam suatu reservoir. Nah, ini adalah salah satu contoh. Jadi kalau tadi ada penampakan seismik, itu adalah boundary. Jadi dia merefleksikan oleh suatu boundary. Belum bicara tentang lapisan. Oleh karena itu harus melakukan suatu proses inversi untuk mendapatkan impedansi akustik. Jadi kalau impedansi akustik itu ada densitas kali kecepatan, itu menggambarkan properti lapisan. Jadi ini menggambarkan gelang-gelang ini adalah menggambarkan impedansi akustik yang bisa ditafsirkan adanya perubahan porositas ataupun juga perubahan literologi. Ini adalah sebagai contoh dari impedansi bagaimana kita melihat porositas. Nah, tentu saja pada tahap development atau pengembangan itu sudah ada kontrol sumur, itu yang bagus. Jadi pada waktu eksplorasi kita sama sekali tidak ada kontrol sumur, itu baru akan mencari sumur. Tetapi dalam karakterisasi ini sudah kita punya kontrol sumur, sehingga kita bisa melakukan suatu kalibrasi itu antara seismik yang kita interpretasikan dan dengan data dari sumur. Jadi kalau dari log kita bicara hubungan seperti ini, artinya apa? Dengan nilai akustik kemudian tertentu kita bisa menafsirkan porositas. Apa itu yang namanya porositas? Kira-kira ada satu rongga yang ada di batuan itu, dan ini penting untuk menyatakan atau memungkinkan fluida yang ada di sana. Jadi batuan yang poros artinya di sini kita akan bisa mendapatkan fluida yang banyak. Tentu saja nanti juga berkaitan dengan permeabilitas. Tapi mungkin tidak akan sekali. Nah, kemudian yang lebih canggih lagi apa yang kita sebut tadi ada dari Bernoulli yang karakteristik elastik, kemudian lambang biru dan Bernoulli dan sebagainya. Itu dari parameter elastik itu kita akan bisa misalnya. Nah, perlu diketahui bahwa lapisan bata itu bukan kayak kulit lapis lah. Jadi bentuknya ya tidak teratur. Dengan demikian dengan salah satu contoh bagaimana parameter elastik itu bisa memetakan batuan kecil. Tetapi di mana lambda yang naik nanti yang berkaitan dengan kapok inkompresibilitas itu bisa mengatakan bahwa ada fluida. Jadi dalam hal ini sudah sangat detail kita bicara tentang jenis batuannya, kita bicara tentang fluidanya. Nah, tapi tentu saja nanti ada juga kelemahan-kelemahan yang akan kita singgung. Nah, ini juga satu jenis lain bagaimana dengan teknik menggunakan gelombang P dan S dalam kaitannya dengan misalnya untuk prediksi suatu reservoir. Jadi kita ketahui bahwa PP itu akan turun drastis ketika pada fluida, tetapi gelombang shearnya tetap. Maka karakteristik inilah yang juga bisa digunakan untuk identifikasi atau nanti bisa menelusuri fluida dalam suatu reservoir. Nah, ini saya hanya ilustrasi yang menggambarkan bagaimana teknologi seismik itu sekarang ada dari segi penampilan atau dalam penyajian untuk interpretasi yang tentu saja sangat canggih. Secara 3 dimensi kita bisa menempatkan sumur itu sangat detail, dan tentu saja ini akan sangat membantu nanti kaitannya dengan kegagalan dalam pemboran. Kita ketahui bahwa pemboran adalah sangat-sangat mahal. Dan demikian maka seismik akan menjadi sangat penting dalam masalah eksplorasi dan eksploitasi ataupun juga dalam pengembangan. Nah, tetapi juga tidak selalu bahwa kelihatannya semua mudah seperti itu. Tidak, ada batasan-batasan tentu saja yang tentu saja ini harus kita teliti. Kita bicara amplitus, tentu saja kita harus nanti berkaitan dengan masalah teknik akuisisi. Itu nanti apa yang namanya dalam bahasa Indonesia ada play effects dalam timbul, attenuation, ada anisotropi yang nanti kita akan kita bahas. Nah, inilah kira-kira sebenarnya apa yang nanti kita akan masuk kepada apa yang kita buat dalam kelompok kajian kita dalam rangka memberikan kontribusi di dalam teknologi seismik. Nah, jadi saya ingin menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan penelitian yang kami lakukan. Bapak-bapak, ibu-ibu, anggota majelis besar dan hadirin sekalian yang terhormat. Penelitian yang kami lakukan terutama berkaitan dengan masalah perbaikan citra, imaging, peningkatan resolusi data seismik, dan bagaimana cara mendapatkan informasi sifat fisik dan bawah permukaan. Nah, di sini kita mengambil
beberapa hal, beberapa topik mungkin sebagai contoh penelitian yang kita lakukan dalam satu kelompok, dalam kelompok fisika global, dan di sini juga tentu saja kami juga dalam kelompok fisika terapan bersama-sama untuk melakukan studi ini, dan tentu saja dari studi ini sudah lulus beberapa S3 dan juga tentu saja sekarang masih berjalan, masih banyak sekali dan masih meneruskan. Jadi ini kira-kira hal-hal yang penelitian yang kami lakukan yang nanti kita tunjukkan beberapa hasilnya. Jadi masalah anisotropi. Jadi asumsi sebagai bumi-bumi isotropi itu hampir tidak. Oleh karena itu konsep ini tentu saja harus kita dalami, baik itu nantinya berkaitan dengan perbaikan di dalam masalah processing, demikian juga masalah derivasi. Tetapi di lain pihak bahwa dengan informasi data itu kita bisa bicara anisotropi, berarti juga kita akan bisa melihat karakteristik dari suatu batu. Apakah nanti berkaitan dengan fracture atau berkaitan dengan hidrokarbon dan sebagainya. Dan tentu saja di dalam imaging seismik kita bicara dengan kecepatan, maka juga masalah tomografi menjadi penting untuk bagaimana dia berkontribusi di dalam pemulihan seismik. Nah, pertama adalah kita akan melihat masalah anisotropi sendiri. Jadi yang dimaksud dengan seismik anisotropi adalah suatu variasi kecepatan gelombang seismik terhadap arah. Adanya perbedaan kecepatan gelombang terhadap arah ini disebabkan oleh tadi adanya rekahan, adanya pori-pori konfigurasi susunan mineral dan lapisan tipis-tipis. Ini adalah suatu ilustrasi bagaimana data seismik yang kita evaluasi dengan asumsi isotropis. Dan jelas itu tidak akan berjalan. Jadi ini adalah suatu gambaran bagaimana lapisan tipis transling itu kecepatan sejalan dalam arah berbeda itu. Demikian juga masalah fracture. Dan ini adalah menjadi penting kita bicara tadi segitiga komponen itu arahnya pasti akan ke sini, dan apa yang akan kita bahas yang dipilih oleh mahasiswa segitiga kita adalah bagaimana gap detection dengan konsep anisotropi. Jadi ini yang kita kembangkan dari ini adalah dari mahasiswa kami yang namanya Profesor Yono dari TV yang telah lulus dari ketiga dari program kami. Bahwa data sistem itu sudah memberikan informasi adanya yang kita kenal sebagai hockey stick, dan ini adalah kita temui untuk data-data sistem di mana ada pengaruh anisotropi. Dan inilah yang kita kembangkan. Kalau tadi bahwa kita mendeteksi gas itu dasarnya adalah bagaimana program amplitus terhadap offset, maka di sini kita bicara bagaimana adanya pengaruh hockey stick ini yang berarti bahwa ini dapat diterjemahkan oleh perubahan sudut, adanya perubahan sudut, perubahan kecepatan terhadap sudut. Nah, inilah yang diformulasikan yang analogi dengan dengan teknologi yang kita kenal EVO. Bagaimana amplitudo berubah terhadap offset, di mana di sini akan membawa informasi tentang Poisson ratio, yang itu artinya ada berkaitan dengan tidak. Nah, di dalam masalah anisotropi ini mirip. Di sini bisa dikembangkan bahwa di sini juga ada faktor gradient. Tetapi kalau di sini tadi berbicara Poisson ratio, maka di sini kita bicara tentang delta. Adalah suatu parameter anisotropik yang sangat penting nantinya di dalam identifikasi adanya gas ataupun juga di dalam pengumpulan data seismik. Nah, kita lihat bagaimana parameter anisotropi ini bisa berubah akibat adanya suatu gas. Ini ada suatu eksperimen lab yang menyatakan bahwa adanya kandungan gas ini menyebabkan adanya perubahan nilai anisotropi. Nah, inilah yang kita pelajari, yang kita coba kembangkan untuk dalam rangka deteksi kita. Nah, ini adalah hasil-hasilnya. Jadi ini adalah teknologi yang lama yang barangkali sudah berkembang pada tahun 80-an. Memang di sini kita bisa melihat ini adalah merah, ini adalah gas, hanya resolusinya kurang bagus di sini. Dan ini memang di bawah sudah betul ada gas, berarti juga masih ada potensi di sini. Nah, ini dari teknik anisotropi yang kita kembangkan itu lebih jelas bahwa dengan parameter delta, epsilon, dan juga nanti dari velocity gradient itu kita bisa melokalisir di mana gas ini berada. Inilah yang kita kembangkan dalam rangka gap detection. Dan tentu saja ini masih banyak teman-teman
baik itu di dalam masalah perhitungan estimasi daripada parameter anisotropi ataupun juga di dalam masalah case tadinya, maka di sini juga mahasiswa S3 kami masih mengembangkan untuk mendapatkan penelitian yang baik untuk mendapatkan parameter delta dan epsilon. Yang pertama itu. Yang kedua juga tadi dikatakan bahwa anisotropi itu boleh banyak hal, bukan hanya karena hidrokarbon, tetapi juga bisa disebabkan oleh faktor-faktor yang lain seperti adanya katakan adanya fracture, adanya suatu lapisan-lapisan. Nah, ini bagaimana memisahkan? Nah, ini juga kajian-kajian yang masih menjadi pertanyaan-pertanyaan, dan tentu saja ini menjadi penelitian yang menarik, dan ini juga akan kita kembangkan bukan hanya dalam case detection tetapi juga kepada energi yang unconventional. Jadi Bapak Ibu sekalian ketahui bahwa bigas sudah turun terus, kita sudah akan beralih pada energi yang unconventional seperti shale gas, CDN, atau coal bed mining, kemudian gas grid dan sebagainya. Ini kita sudah mulai, dan tentu saja kami berterima kasih bekerja sama dengan Pertamina EP yang telah menyediakan data, demikian juga nanti berkaitan dengan masalah CCS, saya kira sangat membantu sekali. Karena kalau kami labnya itu alam, jadi kita tidak bisa bekerja di lab. Di lab itu hanya untuk model, physical model. Jadi bumi atau lab kita ini bumi. Jadi inilah yang kita tidak bisa di sini sendiri, tapi juga harus bekerja sama dengan pihak-pihak lain, dan tentu saja ini sangat membantu di dalam penelitian yang dilakukan. Nah, ini adalah suatu hal yang menarik tadi, bahwa dengan parameter yang diperoleh itu kita bisa mengkoreksi. Jadi data yang tadinya dia melengkung, dia bisa menjadi data. Nah, artinya memberikan image yang lebih bagus. Tetapi juga ini punya arti yang sangat signifikan. Artinya bahwa ini bisa dilakukan suatu proses yang nanti katakan dalam inversi. Yang kalau kita memiliki angle, sudut yang terbatas ini barangkali hanya mendapatkan parameter kecepatan penurunan P, kecepatan penurunan S. Tetapi kalau kita memiliki angle yang lebar, ini berarti kita bisa juga ekstraksi densitas. Dari data seismik kita bisa dapatkan informasi PP, WS, density dan sebagainya, dan tentu saja akan memudahkan kita nanti dalam masalah pemisahan gelombang, pemisahan politologi dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, cepat saja saya akan membicarakan studi yang lain, adalah yang dimaksud dengan atenuasi. Atenuasi adalah di sini adalah merupakan kombinasi penyerapan frekuensi dan amplitudo. Ini sudah selama sekali saya melakukan penelitian ini dengan tingkat kesulitan baik akibat daripada bagaimana teknik mendapatkan data yang baik atau komputasi yang baik. Nah, ini sebagai contoh saja suatu penelitian di mana suatu lapisan yang mengandung gas dapat kita identifikasi dengan baik. Ini adalah studi anisotropi. Nah, kemudian juga di dalam masalah model kecepatan kita melakukan suatu studi tomografi, dan ini cepat saja. Ya, jadi studi tomografi ini adalah sama dengan ini sudah di kedokteran, saya kira sudah lama menggunakan di situ kita bisa melihat apa yang ada di dalam tubuh manusia. Demikian juga kita di sini bisa melakukan suatu studi, katakan suatu gunung, maka kita bisa, kalau kita bisa menentukan posisi daripada sumber gempa, repetnya ada, berarti panjang dari repetnya tahu, waktu pengamatan tahu, berarti kita bisa menginversi kecepatan, yang berarti kita bisa melihat parameter-parameter yang lain. Dan ini dapat ditafsirkan oleh suatu daerah, di mana daerah yang dengan temperatur tinggi. Yang ini nanti bisa dikembangkan dalam studi geothermal. Jadi kita bisa menggunakan sumber pasif. Kalau tadi seismik eksplorasi adalah sumber aktif, di sini adalah sumber pasif yang kita gunakan. Jadi lebih murah. Nah, ini adalah suatu studi yang beda dari Google, itu bagaimana tata gempa yang kita gunakan sebagai sumber energi. Nah, ini adalah suatu data yang menyangkut data gelombang P dan S. Dan di situ kita bisa mendapatkan suatu imaging yang bagus dari semua parameter yang ada VTVS, ada bionalia, dan semua parameter. Jadi selain ada bentuk di mana ada temperatur tinggi di sini, ada low velocity. Kalau ada temperatur tinggi, berarti perjalanan seismik itu sangat lambat. Berarti kita bisa menafsirkan kemungkinan di situ adalah merupakan bekas daerah yang eksplosif, kemudian runtuh, dan di situ progresi. Nah,
pelajaran kita yang lebih dalam mengenai kecepatan dan atenuasi, kita akan jauh lebih bisa memastikan kemungkinan fluidanya apa. Nah, ini saya kira aplikasi di dalam masalah seismik kembali, bagaimana data seismik bisa menentukan atau dengan teknik tomografi ini kita bisa menentukan distribusi kecepatan. Ya, jadi otomatis kecepatan ini membawa informasi tentang hidrologi dan sebagainya. Dan di situ kita lihat bagaimana data seismik bisa diimprove, bisa diperbaiki. Nah, ini adalah rangkaian tomografi. Oke. Kemudian kita melihat tantangan ke depan ini apa sebenarnya? Tadi sudah saya singgung bahwa kita memiliki sebenarnya katakan penemuan baru reservoir di dalam batuan fracture. Jadi kalau selama ini batuan itu tidak dipandang sebagai satu reservoir hidrokarbon, tetapi adanya fracture itu memungkinkan hidrokarbon ini. Nah, berarti di sini kita akan maju di dalam seismik bagaimana kita bicara tentang fracture, bicara tentang data dengan resolusi tinggi, dan bagaimana memperbaiki tentang porositas, estimasi porositas, permeabilitas, kandungan fluida dan sebagainya. Dan di sini tentu saja untuk laut dalam juga kita, tentu saja Indonesia Timur juga akan kita harus berkontribusi karena di situ kalau di laut dalam berarti akan menyangkut biaya yang sangat tinggi. Jadi harus bagus dalam mendapatkan cita. Nah, tadi saya katakan juga tantangan ke depan kita lihat ada pulpet metin, ada gesin dan destin, semua kita akan bisa memberikan kontribusi baik di dalam masalah kompetensi dan posisi kompetensi. Nah, ini kira-kira yang teknologi bicara bagaimana kita melakukan fracture assessment dan semua itu sudah digunakan. Sobat harapan kita dari akuisisi kita bisa mendapatkan 3 komponen data yang nanti kita bisa fracture. Dan ini juga penelitian saya 20 tahun yang lalu di mana gelombang tadi, gelombang ready, gelombang palu itu bisa menjadi ada open fractures. Jadi ini adalah contoh pengukuran gelombang core kita tembakkan dan di situ kalau ada open fractures berarti nanti di situ akan memberikan memberikan stress yang menyebabkan squeeze dari fluida yang tadi fracture itu sehingga terjadi konversi gelombang dari gelombang fluida. Dan tentu saja hal yang selama ini dibuang artinya ini bisa digunakan dalam rangka deteksi gelombang. Nah, ini kira-kira contoh kalau dalam mungkin bagaimana begitu kompleksnya repair itu. Ini kita harus bicara tentang teknologi akuisisi, processing dan sebagainya. Dan ini saya kira apa yang tentu saja sebagai kita sebagai guru besar ataupun juga sebagai dosen di ITB tentu saja bagaimana menyiapkan nanti kita menghadapi tantangan-tantangan yang akan datang. Banyak saya kira teknologi yang bisa dikembangkan. Nah, kemudian juga di sini yang tadi saya katakan bagaimana sekarang kita bisa berperan dalam masalah monitoring. Jadi mencari reservoir yang dapat digunakan untuk membuang CO2 yang selama ini kita gunakan. Nah, tentu saja harus aman. Nanti jangan ada deteksi ke atas dan jadi masalah. Nah, ini peran dan seismik juga sangat berperan. Nah, kemudian setelah deteksi kita monitor. Nah, ini juga suatu gambaran bagaimana perubahan respons seismik dari waktu ke waktu untuk melihat adanya suatu perubahan reservoir. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin saya akhiri dengan menutup bahwa di sini jelas bahwa metode seismik sangat signifikan kontribusinya di dalam eksplorasi dan eksploitasi. Ke depan tentu saja metode seismik akan berperan di dalam masalah mikrostruktur, stratigrafi, fracture, dan tentu saja dalam play lain. Dan kemudian juga menyangkut eksplorasi energi unkonvensional. Itu semua ada tantangan-tantangan dan kita yakin bahwa hal ini kita bisa berkontribusi banyak. Oke, sebagai akhir daripada pidato ilmiah ini, perkenankanlah pertama saya ucapkan terima kasih. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya sehingga penulis dapat memperoleh kepercayaan memangku jabatan guru besar, kepada pimpinan ITB dan anggota majelis guru besar yang telah memberikan kehormatan dan kesempatan untuk menyampaikan pidato ilmiah, kepada rektor, ketua senat, ketua akademik dan anggotanya, ketua senat FTTR dan anggotanya, ketua kakak dan anggotanya yang telah meloloskan mendapatkan jabatan guru besar. Terima kasih saya ucapkan kepada pembimbing S1 Bapak Dr. Arjuna Brodoro, kemudian S3 adalah Profesor Meister di mana kami studi di Jerman. Kemudian juga tidak lupa kami mengucapkan terima kasih dari dosen X jurusan GMU yaitu Profesor Susilo Almarhum, Bapak Sunaryo, Pak Bayong, dan ada di sini Pak Sofan, Pak Moro, Pak Dadang, Pak Tati, Pak Muhammad Ahmad dan sebagainya. Dan juga teman-teman kami di Sikap Global dan
kakak di Sika. Jadi saya itu punya 2 rumah begitu, jadi temannya banyak. Jadi di sini saya sangat berterima kasih di sini dari Profesor Joko, Profesor Satria, dan di sini Profesor Dr. Dahatta, Dr. Gunawan Sudari, Profesor Wawan, Dr. Gadis, Dr. Sani, Profesor Sigit, Agus, Dr. Soliminami, Dr. Haji Yoso, Abdullah, Dr. Fakan. Dan yang lain tentu saja terima kasih atas kerjasamanya selama ini dalam suasana kebersamaan, keakraban, dan kenyamanan menjalankan tugas. Nah, terima kasih tentu saja kepada anak-anak, kepada orang tua, yaitu bapak saya yang sudah mengaku, dan ibu, Pak Budi, kepada istri, anak. Terima kasih kepada Profesor Sumanto, adalah kakak mantu saya yang telah memberikan pengaruh selama saya dari awal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para hadirin sekalian, Profesor Awaludiono dengan pengalaman akademiknya yang sangat kaya atas nama Institut Teknologi Bandung telah menyampaikan pidato ilmiahnya sebagai pertanggungjawaban akademik pada bangsa Indonesia yang telah kita nikmati sebagai suatu kuliah yang sangat berharga di Jakarta. Sekali lagi kami mengundang para hadirin menyampaikan puji serta syukur atas karya-karya yang sangat bermakna dari Profesor Awaludiono sebagaimana telah disampaikan. Kiranya rencana ke depan dari Profesor Awaludiono dalam memimpin keilmuannya akan menghasilkan karya-karya terbaik yang lainnya serta terpana bagi kesehatan manusia. Hadirin sekalian dan para anggota majelis yang kami muliakan, terima kasih atas perhatian serta kesabaran yang telah diberikan. Sebaliknya mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan sidang plenum terbuka pada siang hari ini. Pada akhir sidang ini nanti kami mengundang Profesor Fida Damayati Warganegara serta keluarga dan Profesor Awaludiono serta keluarga di panggung ini guna menyumbang ucapan selamat dari para hadirin. Atas izin anggota majelis yang terhormat, dengan ini sidang plenum terbuka majelis besar Institut Teknologi Bandung pada siang ini Jumat 22 Maret 2013 kami nyatakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.